Baik, langsung saja teman-teman. Apa itu inflamasi? Jadi inflamasi itu pada dasarnya kalau dimaknakan secara terminologi itu artinya adalah peradangan. Inflamasi itu adalah peradangan. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita kenapa kita harus mempelajari inflamasi pada IDK atau Basic Nursing Science. Itu adalah yang pertama, kita harus mengetahui apa penyebab inflamasi atau peradangan, karena pada dasarnya inflamasi ataupun peradangan itu dia yang mendasari semua penyakit. Nah, yang kedua adalah kita harus memahami proses dari peradangan itu sendiri. Jadi peradangan itu terjadi tidak sesuatu yang singkat, tetapi ada jalan ceritanya, sehingga kita harus memahami gimana sih tahapan-tahapannya, sampai kemudian kita bisa mengupayakan untuk mengatasi dari peradangan itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah kita harus bisa membedakan bahwa ada inflamasi atau peradangan akut dan ada peradangan kronik. Kalau kita berbicara tentang akut dan kronik, pasti yang dalam pikiran kita adalah akut dan kronik itu terkait dengan durasi dari sebuah penyakit. Baik, sekarang kita mencoba untuk mengetahui secara definisi apa sih inflamasi atau peradangan itu. Jadi pada dasarnya teman-teman, inflamasi atau peradangan itu merupakan respon perlindungan atau protektif. Jadi sesungguhnya peradangan itu adalah sesuatu yang harus ada gitu ya, yang harus ada di dalam tubuh kita untuk membersihkan debris-debris atau sampah-sampah dari metabolisme atau sampah-sampah dari sel-sel yang setidaknya dia itu sudah tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi di sini kita lihat bersama-sama bahwa inflamasi itu adalah respon perlindungan untuk mengeliminasi atau membuang hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya cedera sel gitu. Entah itu bakteri, mikroba, ataupun yang lainnya. Nah, caranya dengan yang dibuang adalah dengan cara dia itu merusak dan menetralkan dulu benda-benda asing tersebut. Setelah itu dia akan juga meremove atau membuang dari jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Supaya apa? Supaya tercipta terjadinya regenerasi jaringan yang baru. Jadi, jaringan yang baru itu baru bisa terbentuk ketika jaringan-jaringan lama yang rusak tadi itu sudah terbuang dulu, sudah dibersihkan oleh si proses inflamasi atau proses peradangan tersebut. Nanti pada proses ini akan ada beberapa tokoh yang berperan untuk sebagai pembersih tadi. Nah, secara definisi kita lihat pada yang dicetak merah itu, jadi inflamasi merupakan respon yang bersifat lokal. Lokal itu berarti hanya pada area-area tertentu ya, yang mana itu akan merupakan sebuah reaksi untuk memahami sebuah penyakit, serta untuk mengetahui adanya stimulus di jaringan yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam, seperti itu. Sebentar, mohon maaf saya pause sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, berikutnya. Jadi inflamasi itu adalah sesuatu yang fundamental, yang dia itu dibutuhkan oleh tubuh. Sama seperti kita, kalau misalkan kita stres, itu
itu tidak menyenangkan, tetapi stres itu adalah sesuatu kejadian yang akan membentuk karakter kita sebenarnya, akan membentuk diri kita itu menjadi lebih besar. Sehingga sesuatu yang tidak menyenangkan tapi sebenarnya dibutuhkan oleh diri kita. Nah, seperti itulah inflamasi atau peradangan. Kita lihat di sini bahwa penyebab inflamasi itu bisa dari beberapa faktor. Jadi ada faktor fisika, ada faktor kimiawi, ada faktor biologi, kemudian juga ada faktor imunologi ya. Di sini kemudian ada juga faktor genetik atau dari kelainan metabolik. Nah, kelainan metabolik dan genetik ini nanti akan diajarkan oleh Bu Lutfi dan sepertinya sudah mulai masuk ya untuk genetik. Nah, untuk agen fisik itu seperti apa? Jadi, yang mampu menyebabkan inflamasi untuk agen fisik itu adalah seperti cedera-cedera mekanik, seperti perubahan suhu, misalkan teman-teman ada di puncak gunung dalam waktu yang lama, itu kan ada perubahan suhu dengan ketika kita berada di daratan. Kemudian adanya tekanan, kemudian adanya cedera radiasi, entah kemudian terkena paparan handphone, ataupun mungkin dari alat lainnya, mesin fotokopi dalam tempo yang lama, dan lain-lain. Adapun untuk agen kimiawi, itu seperti contohnya adalah obat-obatan dan racun. Ya, kemudian untuk agen biologi tentu saja adalah makhluk hidup dalam ukuran yang kecil atau sering disebut sebagai mikroorganisme, yaitu seperti bakteri, virus, fungi, atau jamur, serta parasit. Gitu. Nah, kemudian ada juga kelainan imunologik yang mana ini merupakan reaksi akibat dari reaksi hipersensitivitas yang kemudian memunculkan adanya alergi, kemudian adanya reaksi autoimun, kemudian adanya reaksi di mana penurunan sistem imun, contohnya ya di sini ada imunodefisiensi, contohnya pada pasien-pasien dengan penderita AIDS. AIDS itu kan kondisi penyakit di mana dia ada penurunan sistem imun. Kemudian yang merupakan penyebab inflamasi disebabkan karena genetik atau karena kelainan metabolik, contohnya adalah misalkan gout. Gout itu nama lainnya adalah asam urat ya. Kenapa asam urat itu terjadi? Karena adanya peningkatan dari purin ya, purin peningkatan protein yang kita konsumsi. Jadi protein yang kita konsumsi itu sangat tinggi, padahal protein itu ketika dia di dalam tubuh akan dimetabolisme, dan ketika dia dimetabolisme itu akan menimbulkan zat sisa atau sampah yang disebut sebagai purin. Nah, purin ini nanti akan dibuang melalui ginjal. Tetapi apabila purin itu dalam jumlah yang terlalu banyak, berlebihan, dan itu terjadi dalam tempo waktu yang lama, maka ginjal itu akan kewalahan untuk membuang purin tersebut. Sehingga ada beberapa purin yang dia itu tidak terbuang, tapi dia tersimpan di sendi-sendi, yang itu kemudian disebut sebagai radang sendi karena asam urat. Gitu. Kemudian juga bisa disebabkan karena penyakit diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu adalah penyakit yang disebabkan karena terlalu banyak makan kalori ya, makan karbohidrat, yang mana kemudian gula di dalam darah itu menjadi tinggi. Gula di dalam darah yang tinggi itu supaya dia seimbang, homeostasis, maka gula tersebut akan dibuang melalui ginjal. Sama seperti asam urat tadi, kalau kemudian ginjal itu harus membuang sampah dalam jumlah yang terlalu banyak dan dalam durasi yang cukup lama, maka ginjal akan kewalahan. Sehingga kemudian kadar gula yang tinggi tadi itu kemudian kembali lagi menuju ke sirkulasi darah ke dalam tubuh, sehingga tubuh kita menjadi tubuh yang memiliki kadar gula yang tinggi. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai diabetes mellitus. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang belum dipahami, teman-teman bisa raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Selanjutnya adalah respon dari peradangan itu merupakan
reaksi. Jadi peradangan itu sendiri sebenarnya merupakan reaksi dari sistem imun kita terhadap sesuatu hal yang masuk ke dalam tubuh. Kalau kita terinfeksi, ada sesuatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun kita itu akan bereaksi. Salah satu reaksi perlawanan terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu yaitu dengan melalui respon inflamasi. Nah, kemudian respon inflamasi itu juga bisa disebabkan karena ada cedera. Contohnya misalkan teman-teman tertusuk, entah kemudian terkena pisau, atau kemudian luka jatuh, dan lain sebagainya, itu berarti ada cedera. Nah, itu juga akan menginisiasi terjadinya respon dari peradangan. Serta yang kemudian yang ketiga itu adanya kerusakan iskemik. Nah, teman-teman apakah masih ingat apakah yang dimaksud dengan iskemik? Seperti sumbatan bukan, Bu? Sumbatan akan menghasilkan efek apa? Apa ya? Mungkin kayak gumpalan gitu. Kalau tersumbat, terus untuk area yang selanjutnya, kemudian terjadi efek apa? Sel mati sel. Mati sel. Mungkin kalau mati sel itu kalau sudah cukup lama ya, maksudnya agak lama durasinya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kemarin, perkuliahan yang kemarin, iskemik itu adalah karena, tadi temannya sudah menjelaskan sih ada sumbatan gitu ya. Mungkin yang dimaksud kurang lengkap aja ya, sumbatan pada area pembuluh darah. Sehingga yang dimaksud dengan iskemik adalah kondisi di mana aliran darah di area tersebut itu menurun gitu. Yang mana penurunan tersebut itu akan menyebabkan kondisi yang kemarin disebut apa? Apa istilahnya ketika tubuh kita kekurangan oksigen? Masih ingat? Hipoksia, bukan? Iya, hipoksia. Terima kasih. Ya, karena hipoksia ya. Jadi ini akan menyebabkan adanya hipoksia. Jadi kalau kita berbicara hipoksia, itu kita fokus pada oksigenasinya, tapi kalau kita berbicara iskemik, kita fokus pada aliran darahnya. Meskipun oksigen itu dibawa juga oleh aliran darah. Tetapi kan ada dalam kondisi di mana aliran darah itu baik-baik saja, tapi tubuh akan mengalami hipoksia, misalkan ketika paru-paru itu tidak bisa berekspansi dengan maksimal. Pada misal kasus COVID-19 ya, aliran darahnya oke, tapi paru-parunya mengalami kondisi peradangan, sehingga dia tidak bisa mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida dengan maksimal, sehingga tubuh terjadi kondisi hipoksia. Tapi kalau iskemik, itu kita lebih berfokus pada aliran darah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kondisi iskemik pasti akan mengakibatkan hipoksia. Tapi kondisi hipoksia belum tentu mengakibatkan kondisi iskemik. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Teman-teman, ini adalah tanda dan gejala dari peradangan atau inflamasi. Jadi, ada beberapa istilah yang teman-teman harus pahami, terutama dalam bahasa Latin ya. Di sini teman-teman harus hafal bahwa tanda inflamasi itu ada 5. Jadi ada rubor, tumor, kalor, dolor, funsiolesa. Nah, apakah peradangan itu harus ada 5-5-nya? Tentu saja tidak, teman-teman. Jadi, peradangan itu minimal ada 2. Ada 2 gejala, dan kalau misalnya ada kelima-limanya, berarti peradangan itu cukup berat, gitu. Nah, apa itu rubor? Rubor itu adalah kemerahan. Apa itu tumor? Tumor itu adalah pembengkakan. Apa itu kalor? Kalor itu adalah terasa panas di area yang meradang tersebut. Dan apakah dolor? Dolor itu adalah perasaan nyeri atau tidak nyaman. Nah, ketika kita berbicara funsiolesa, itu dari kata less function atau penurunan fungsi. Dalam hal ini, penurunan fungsinya itu bisa terjadi ketika organ tersebut bermasalah, sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugas sebagaimana mestinya.
Kita ambil contoh ya, misalkan teman-teman itu sedang digigit nyamuk. Ketika teman-teman digigit nyamuk, teman-teman akan mengalami area yang digigit nyamuk itu dia akan kemerahan. Berarti mengalami rubor. Akan terjadi pembengkakan, bentol kan? Kemudian pada area yang tadi terasa gatal, sehingga teman-teman garuk. Itu adalah perasaan dolor atau pain atau tidak nyaman. Jadi tidak nyaman itu tidak harus selalu nyeri, tapi bisa juga dimanifestasikan sebagai gatal-gatal. Kemudian di area tersebut ketika diraba, teman-teman akan merasa hangat atau panas. Tetapi tidak sampai menurunkan fungsi, karena kalau misalnya digigit di daerah tangan, tangannya juga masih bisa bekerja dengan optimal. Sehingga apakah digigit nyamuk itu merupakan proses inflamasi? Tentu saja iya, karena ada 4 gejala yang sudah muncul. Gitu. Kalau misalkan teman-teman sedang memasak, kemudian terkena minyak, ada percikan minyak yang kemudian terkena, teman-teman merasa nyeri, dan sekaligus teman-teman juga merasa panas, karena terkena cedera fisik tadi, terkena percikan minyak. Apakah itu inflamasi? Tentu saja iya juga, karena ada 2 gejala. Jadi, kita akan sering sekali mengalami peradangan, tapi berat ringannya itu tergantung seberapa sih organ yang terkena. Seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap gejala itu akan terjadi yang kemudian menentukan apakah cedera itu berat, apakah cedera pada jaringan tersebut itu berat ataupun tidak. Seperti itu. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, saya bertanya ya. Saya bertanya, silakan teman-teman bisa menjawab melalui langsung, atau kemudian teman-teman bisa menulis di chat. Ya, kalau pertanyaan saya yang pertama adalah, infeksi dan inflamasi itu duluan mana, teman-teman? Inflamasi. Infeksi dulu. Infeksi dulu. Emil bilang inflamasi, Sofwan bilang infeksi. Kenapa Sofwan? Soalnya inflamasi itu karena adanya infeksi. Kalau misalkan maksudnya inflamasi itu karena ada penyebabnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada infeksi, itu belum tentu ada inflamasi gitu. Oke, betul ya teman-teman. Jadi apa yang diungkapkan Sofwan tadi udah benar. Jadi duluan infeksi dulu sebelum inflamasi. Hanya kemudian kita itu kadang masih terkotak dengan pendapat bahwa infeksi itu harus busuk gitu ya. Lukanya infeksi, maka lukanya itu kemudian bernanah dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu adalah inflamasi yang tertumpang dengan bakteri lain sehingga mengakibatkan infeksinya itu menjadi bertambah parah. Tapi kalau ditanya prosesnya duluan mana, tentu saja duluan infeksi sebelum inflamasi. Oke, thank you Sofwan. Yuk berikutnya pertanyaan selanjutnya. Kira-kira tujuan dari kita butuh inflamasi itu apa sih, teman-teman? Kalau yang tadi disebutin sama Ibu itu buat berkembang kali ya, Bu. Soalnya kan tadi Ibu menyebutkan gitu, kalau sesuatu seperti inflamasi itu kayak stresor gitu. Jadi kita butuh stresor buat memperkembangkan. Tapi kalau misalkan di topik ini mungkin lebih ke bikin sel baru seperti itu, Bu. Jadi lebih apa ya? Ya kayak gitulah, Bu. Yang saya tangkap tadi sama Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman selain Sofwan? Nanti kuliahnya cuma saya sama Sofwan doang. Yang lain? Daning? Teman-teman? Atau pada on doang tapi nggak dengerin? Mungkin Amnesti? melindungi diri Dengar, dari Ibu. dengerin Ibu mikroorganisme Ibu. Ya, melindungi diri dari mikroorganisme. Pertahanan diri ya, pertahanan diri. Iya, dari virus asing atau
Ya, thank you Amnesty. Ya, betul ya. Tadi dua hal yang diungkapkan Sofan sama Amnesty itu memang tujuan dari terjadinya inflamasi. Jadi inflamasi itu pertama tujuannya adalah untuk membuat tubuh kita itu tidak semakin banyak yang terinfeksi. Jadi diusir tuh bakteri patogennya. Kemudian kan ada yang berguguran. Nah, yang berguguran tadi seperti jawabannya Sofan tadi, dibuang untuk dimunculkan sel yang baru supaya tubuh kita kembali normal seperti itu. Oke, teman-teman. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa itu rubor? Kemerahan, Ibu. Yang lain ya, Sofan diam dulu ya. Apa itu dolor? Nyeri atau tidak nyaman. Oke, nyeri atau tidak nyaman. Apa itu tumor? Benjolan, Ibu. Jalan, Bu. Benjolan atau bengkak ya. Benjolan atau bengkak. Jadi kalau benjolan, kalau bengkak itu kita maknanya bisa banyak gitu, tidak hanya sekedar benjolan saja. Baik, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut kembali. Nah, ada beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman terkait dengan inflamasi. Jadi kadang tuh bilang inflamasi itu baiknya dihilangkan aja, soalnya itu nggak nyaman, nggak nyaman sekali buat tubuh gitu. Jangan, jadi inflamasi itu jangan dihilangkan, karena inflamasi itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan dari gejala inflamasi, meminimalkan rasa discomfort atau rasa tidak nyaman tersebut gitu ya. Sehingga kita itu masih bisa kemudian tetap beraktivitas, tidak kemudian loyo-loyo banget gitu ya. Jadi inflamasi itu memang tidak bisa dihilangkan. Dia adalah proses yang harus ada. Inflamasi hanya bisa hilang ketika kita mati. Sama seperti kayak gini, teman-teman kan kalau misalnya lihat degup jantung itu kan kalau di EKG kan seperti ini ya. Nah, kalau kehidupan teman-teman itu pengen datar-datar aja tanpa masalah, bisa aja, tapi artinya mati gitu. Kalau misalnya teman-teman mau hidup, ya ingatlah seperti degup jantung kita. Jantung kita itu berirama naik turun gitu. Ada gelombangnya, kadang naik, kadang turun. Ya seperti itu kehidupan kita. Jadi jangan pernah mengatakan ketika terkena masalah, kenapa sih masalah ini harus ada? Ya kalau kamu pengen masalahnya nggak ada, kamu mati gitu. Tapi kalau emang kamu hidup, kamu butuh masalah itu sebenarnya untuk membentuk karakter kamu. Gitu. Jadi ketika dapat masalah, pertama alhamdulillah, toh kita tidak harus menyelesaikan kok masalah itu. Kadang kenapa kita jadi stres karena kita memaksakan diri untuk menyelesaikan masalah itu. Nggak harus gitu, kita menyelesaikan masalah itu nggak harus. Kita hanya butuh melewati ketika terkena masalah itu. Masalah itu nanti selesainya gimana? Selesai dengan sendirinya, karena Allah yang menciptakan, Allah juga yang akan menyelesaikan. Yang penting kita yakin aja dan kita melewatinya dengan bahagia seperti itu. Nah, kita lanjut kembali. Ya, kesalahpahaman berikutnya adalah terkait dengan pembengkakan dan udem. Jadi, ada dua istilah teman-teman, bengkak dan udem, yang manifestasi klinik atau gejala penampakannya itu sama-sama bengkak. Tetapi itu berbeda sekali. Karena kalau udem itu artinya adanya cairan interstisial yang tersimpan di sebuah jaringan. Sedangkan kalau bengkak, itu bukan cairan, tapi bisa juga karena adanya pembuluh darah yang pecah, yang kemudian tersimpan di jaringan. Seperti kalau memar itu kan juga bengkak. Tapi bengkaknya memar itu disebut swelling. Kalau kemudian ada orang yang gagal ginjal, dia bengkak kakinya. Dia nggak memar, nggak kebiru-biruan. Nah, bengkaknya itu disebut sebagai udem. Lalu gimana cara membedakannya? Ketika misalkan bengkak memarnya itu karena dia tersimpan di bawah kulit yang bukan yang permukaan luar, bukan epidermis, mungkin tersimpan di dermis atau bahkan di subkutis, sehingga kebiru-biruannya itu nggak terlihat. Cara membedakannya gampang banget, teman-teman. Jadi, kalau ada yang bengkak seperti itu, teman-teman tinggal ditekan aja.
ditekan daerah yang bengkak itu, kalau kemudian ketika ditekan, dia itu membentuk cekungan, ada bekasnya gitu, membentuk cekungan seperti itu, dan kembalinya membutuhkan waktu yang agak lama, maka itu disebut sebagai udem, yang mana bengkaknya itu dikarenakan adanya cairan intersisial, cairan limfe, yang kemudian tersimpan di jaringan. Nah, cairan itu kenapa kok dia itu tersimpan di jaringan? Biasanya disebabkan karena kondisi protein di dalam tubuh kita itu kurang dari normal, atau yang kemudian disebut sebagai hipoalbumin. Nah, jadi udem itu dia disebabkan karena adanya kerusakan organ, yang mana hal itu mengakibatkan protein itu turun dari normal di dalam tubuh kita, sehingga protein itu tidak bisa menjaga cairan intersisial itu tetap berada di pembuluh limfu. Dia kemudian bocor gitu. Nah, itu yang disebut sebagai udem. Tapi kalau bengkak, mungkin karena disebabkan ditonjok, kemudian karena mungkin kesleo, sehingga kemudian terjadi pembuluh darah yang pecah, tapi karena lukanya tertutup sehingga bengkak, dan kemudian pembuluh darah yang pecah tadi, itu dia hanya tersimpan di jaringan, nggak keluar gitu. Kalau bisa keluar malah justru nggak bengkak, tapi kalau dia itu pembuluh darah yang pecah tadi tidak bisa keluar dari tubuh kita, maka dia akan memanifestasikan diri seperti bengkak, yang kalau hal itu terjadi di lapisan kulit yang atas, itu dia akan terlihat kebiruan atau kemerahan, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini adalah fase inflamasi, teman-teman. Jadi, inflamasi itu terjadi, itu merupakan sebuah rangkaian proses yang berurutan, sekuensial, dan dia tuh nggak bisa saling balap-balapan. Jadi dia tuh harus urut. Setelah A, kemudian B, setelah B, kemudian C, setelah C, kemudian D. Gitu. Nah, urutannya seperti apa? Yang pertama harus ada cederanya dulu, teman-teman. Cedera primernya itu harus ada dulu. Entah kemudian terkena bakteri masuk, infeksi, entah kemudian dia teriris pisau, entah kemudian dia tertusuk, entah dia kemudian terbentur, entah kemudian dia kesetrum, ataupun yang lain, yang pasti harus ada cedera utamanya dulu. Nah, ini kemudian yang kedua, ada perubahan ultrastruktural di dalam tubuh, nanti ada perubahan ultrastruktural, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian ada mediasi kimiawi, jadi ada zat-zat di dalam tubuh yang kemudian saling bertukar untuk menstimulasi terjadinya proses berikutnya. Kemudian terjadi perubahan hemodinamik, hem itu adalah darah, dinamik itu dinamisnya. Jadi perubahan dari komponen darah. Kemudian juga ada perubahan metabolik. Metabolik berarti kalau kita berbicara metabolik, di dalam benak kita itu langsung ingat kalau kita bicara metabolik, maka kaitannya dengan nutrisi. Kalori, lemak, karbohidrat, protein. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian perubahan permeabilitas. Kalau teman-teman ingat istilah permeabilitas itu berarti berbicara tentang kerapatan antara sel. Jadi di dalam tubuh kita itu kan tersusun atas 10 pangkat 17 sel. Jadi di atasnya triliunan gitu ya. Nah, sel-sel itu kan kemudian saling bertumpuk antara satu dengan yang lain kan. Nah, kalau kemudian penumpukan itu kan kemudian ada rapatan kan, karena ada barisan itu kan barisannya rapat atau tidak. Nah, permeabilitas itu berbicara tentang kerapatan sel, susunan sel tadi. Jadi nanti akan ada istilah hiperpermeabilitas, yang mana itu artinya berarti hiper itu tinggi, berarti bukan rapatnya semakin tinggi semakin erat gitu, bukan. Justru hiperpermeabilitas itu mengindikasikan bahwa longgar. Jadi
jaraknya itu antara satu sel dengan sel yang lain itu jadi agak berjarak gitu. Harusnya dia itu rapat, tapi kalau hyperpermeabilitas itu dia justru jaraknya melonggar. Kemudian proses selanjutnya adanya migrasi dari leukosit. Teman-teman masih ingat leukosit itu adalah sel darah putih. Dan yang berikutnya adalah proses fagositosis. Teman-teman masih ingat istilah fagositosis, itu adalah proses memakan ya. Sel memakan sesuatu untuk dibuang. Nah, itu namanya fagositosis. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, tadi cedera awalnya, cedera primernya itu harus ada dulu. Cedera awal harus ada itu ada yang merupakan cedera eksogen dan ada yang cedera endogen. Eksogen itu berarti berasal dari luar, kalau endogen berarti berasal dari dalam. Tadi kita sudah belajar terkait dengan penyebab-penyebab cedera. Jadi ada cederanya, penyebabnya ada 6 tadi sudah kita pelajari. Baik mekanik, fisik, semikal atau kimiawi maupun biologi. Itu yang eksogen. Sedangkan yang endogen itu bisa karena hipoksia, bisa karena kelainan sirkulasi darah, gitu ya. Kemudian adanya pelepasan protease. Protease itu kayak enzim yang kalau dia itu dilepaskan, itu dia bisa berdampak untuk memicu terjadinya inflamasi. Atau kemudian karena formasi imunokompleks atau formasi imun yang tadi misalkan pada pasien karena hypersensitivitas alergi ataupun karena kemudian dia itu mengalami autoimun gitu ya. Itu adalah penyebab-penyebab yang endogen. Baik, berikutnya adanya perubahan ultrastruktural. Yang dimaksud perubahan ultrastruktural di sini adalah sel yang mengalami cedera tadi, itu maka dia akan terganggu ya. Akan terganggu, dia akan membengkak. Jadi di sini selnya itu kan tadinya normal, tapi kemudian karena dia mengalami cedera primer, maka kemudian dia akan mengalami proses pembengkakan. Di mana di sini ada retikulum endoplasma dan mitokondria, organel sel, itu juga ada beberapa yang mengalami pembengkakan gitu. Nah, yang di sini yang berperan itu adalah salah satunya adalah lisosom. Jadi sel yang mengalami cedera itu dia akan mengalami pembengkakan. Makanya kemudian salah satu gejala inflamasi itu adalah tumor gitu. Selanjutnya kemudian proses yang ketiga adanya mediasi kimiawi. Jadi mediasi kimiawi di sini adalah adanya sitokain. Sitokain itu zat yang dikeluarkan oleh sel yang berfungsi sebagai alat komunikator antar sel. Jadi sitokain itu seperti JNE dan JNT sebagai penyampai pesan seperti itu. Nah, ketika terjadi cedera, maka sel-sel yang cedera tersebut akan mengeluarkan sitokain sebagai alat komunikasi mengatakan bahwa aku mengalami cedera, ada infeksi, ada invasi di sini, dan lain sebagainya. Nah, zat-zat yang dikeluarkan itu disebut sebagai histamin, bradikinin, dan ada mediator kimiawi yang lain. Yang mana dari histamin dan bradikinin itu nanti akan menetralkan dari penyebab cedera tadi, serta akan membantu merangsang untuk terjadinya pembuangan sampah-sampah sel, supaya proses perbaikan sel itu bisa terjadi. Nah, mediator kimiawinya itu adalah seperti ini ya. Selain histamin dan bradikinin, ada juga yang disebut sebagai prostaglandin. Prostaglandin itu biasanya akan dikeluarkan pada saat tubuh kita mengalami nyeri. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah leukosit atau sel darah putih, platelet atau trombosit, serta sel-sel endotel. Sel-sel endotel itu adalah sel yang menyusun pembuluh darah. Nah, kemudian ada leukotrien, ada
platelet activating factors, kemudian ada nitric oxide, ada sitokain interleukin 1, interleukin 8, kemudian tumor necrosis factor, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa sitokain yang dia itu akan merangsang proses inflamasi itu lebih mudah terjadi. Sehingga dia disebut sebagai sitokain proinflamasi. Karena apa? Karena dia mendukung terjadinya peradangan tersebut. Nah, kegawatan yang terjadi apabila sitokain itu dikeluarkan oleh banyak sel. Kan di dalam tubuh kita leukosit aja kan jumlahnya jutaan gitu ya. Kalau semua leukosit itu dia mengeluarkan sitokain, mengeluarkan prostaglandin, mengeluarkan leukotriens, dan lain sebagainya, maka zat-zat sitokain tersebut itu akan beredar mengikuti aliran darah dan kemudian semakin merangsang tubuh itu untuk terjadinya peradangan. Nah, kalau peradangannya itu terangsang dalam jumlah yang tinggi, maka itu yang kemudian disebut sebagai kondisi badai sitokin. Badai sitokin itu artinya sitokin dikeluarkan dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak di dalam tubuh, yang kemudian akan berimpact terjadinya proses inflamasi di seluruh tubuh. Nah, kalau itu tidak tertanggulangi dengan baik, tubuh tidak mampu menghandle-nya dengan baik, maka itu akan menimbulkan kematian sel. Karena semuanya berperang. Semuanya perang, kemudian perangnya kadang acak-acakan, kadang sel lain, sel yang ada di dalam tubuh kadang itu juga juga diserang juga gitu ya. Sehingga itu yang kemudian menjadi bahaya pada pasien COVID-19. Pasien COVID-19 itu kan yang paling dikhawatirkan adalah ketika terjadinya badai sitokain, yang mana nanti itu akan merangsang inflamasi di seluruh tubuhnya, peradangan di seluruh tubuhnya. Oke, berikutnya teman-teman, adanya perubahan hemodinamik atau perubahan di daerah pembuluh darah. Jadi, apa yang berubah? Yang pertama adalah area yang mengalami inflamasi tersebut. Taruhlah ya, misalkan saya pakai peniti, kemudian pada saat saya pakai, jadi saya tertusuk peniti. Maka, di daerah sini, di pembuluh darah yang terkena peniti tadi, itu dia akan berdilatasi pembuluh darahnya. Berdilatasi itu berarti ukurannya melebar. Akibatnya, karena ukurannya melebar, maka aliran darah di daerah tersebut itu menjadi meningkat. Karena meningkat, maka perdarahan itu akan terjadi. Nah, kok malah perdarahan terjadi? Kenapa? Nah, pada saat perdarahan itu terjadi, itu juga akan terjadi banyak sel-sel darah yang menuju ke daerah tersebut. Sehingga leukosit yang diharapkan menghentikan terjadinya proses infeksi tersebut, itu dia akan ada dalam jumlah cukup di area yang terjadinya cedera tadi, cedera primer. Nah, karena pembuluh darahnya itu melebar, kemudian arterinya itu melebar, aliran darahnya banyak, kita masih ingat bersama ya, pembuluh darah yang melebar itu akan mengindikasikan kemerah-merahan, warna menjadi kemerah-merahan. Karena apa? Karena aliran darah di area yang melebar tadi itu volumenya jadi banyak. Sama kalau misalkan teman-teman lagi habis lari itu kan kemerah-merahan tuh. Itu kan aliran darahnya itu lancar ke seluruh tubuh itu dalam jumlah yang banyak. Lancar ke seluruh tubuh dan teman-teman juga merasakan kondisi menghangat. Kenapa? Karena aliran darah yang lancar, salah satunya fungsi dari aliran darah itu kan untuk membawa panas. Jadi, ketika terjadi pembuluh darahnya itu melebar, aliran darahnya banyak, maka kemudian juga terjadi panas. Jadi, kenapa kok muncul gejala inflamasi itu kalor atau panas? Karena adanya volume darah di area cedera tadi meningkat. Kenapa kok terjadi kemerah-merahan? Karena volume darah di area tersebut itu meningkat. Gitu ya. Jadi,
ketika kita belajar, kita itu tidak hanya sekedar menghafalkan, oh kalau penyakit ini tanda gejalanya ini, tapi kita harus berpikir juga, kenapa tanda gejala itu muncul? Nah, ini adalah reasoning-nya, ini adalah penalarannya. Kenapa kok inflamasi itu terjadi gejala panas, kemudian terjadi gejala kemerahan, dan kemudian kenapa terjadi gejala tumor. Tumor tadi kan teman-teman udah tahu ya, pembengkakan, selnya bengkak. Kemerahan karena pembuluh darahnya vasodilatasi. Kemudian panas karena pembuluh darahnya juga vasodilatasi. Salah satu fungsi darah adalah untuk menghantarkan panas. Nah, jadi kita bisa pahami bahwa teman-teman, ketika teman-teman itu sedang demam, itu sebenarnya aliran darahnya itu sedang vasodilatasi. Dan teman-teman diminta untuk mengukur suhu di area-area yang mana area tersebut itu tempat berkumpulnya pembuluh darah. Misalkan di mana? Di ketiak, mengukur suhu. Di ketiak. Kemudian di anus. Makanya anus itu kan mau di-blinsing seperti apapun warnanya tetap hitam kan. Mau seputih apapun orangnya, anusnya mesti tetap lebih gelap warnanya. Kenapa? Karena di situ area berkumpulnya pembuluh darah. Makanya kalau misalnya ada bedah hemoroid ya, bedah wasir, karena anusnya itu menonjol, itu dikatakan sebagai bedah yang paling nyeri. Karena di situ banyak aliran darah dan banyak sarafnya. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus bisa menjawab, nah kok kenapa sih butuh adanya cedera sel, kok butuh tuh pembuluh darahnya itu vasodilatasi itu kenapa? Kok dibutuhkan itu? Ya supaya sel darah putih itu bisa diantarkan ke area yang cedera tadi untuk memerangi adanya patogen yang masuk. Seperti itu. Karena kan sel darah putih kan dia itu mengalir bersama darah. Jadi tentu saja kalau darahnya dalam jumlah banyak, ya sel darah putihnya pasti di situ juga dalam jumlah yang banyak. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, selain itu ada perubahan yaitu leukosit tadi, sel darah putih tadi. Jadi leukositnya tadi nanti akan, yaitu ketika dia mengalir ke daerah yang mengalami cedera tersebut, itu dia ngalirnya itu jalannya itu akan pelan-pelan, minggir-minggir di area pembuluh darah. Jadi ini minggir-minggir, dia mencari tempat yang terjadi hiperpermeabilitas. Yang mana tadi saya sudah bilang, permeabilitas meningkat itu artinya jarak antara satu sel dengan sel yang lain itu jadi longgar. Nah, kenapa kok butuh adanya celah atau hyperpermeabilitas ini, kok butuh ini, kenapa? Butuh ini supaya si leukosit itu bisa nyusup keluar ke area di luar pembuluh darah. Kan rumahnya leukosit itu kan di pembuluh darah. Supaya dia bisa keluar di area yang luka, pintunya harus dibuka dong. Nah, pintunya harus dibuka itu dengan cara hiperpermeabilitas. Nah, yang pegang kuncinya siapa? Yang pegang kuncinya tadi adalah histamin. Itu histamin sitokain tadi di awal yang tadi kita sudah bicarakan. Selanjutnya terjadi perubahan metabolik di mana energi kita akan turun ya. Kenapa energi kita turun? Karena energi kita sebagian besar difokuskan di area yang cedera tadi. Oksigen di dalam tubuh kita juga akan turun karena oksigen akan difokuskan di area yang cedera tadi. Seperti itu. Kemudian perubahan permeabilitas tadi sudah saya singgung ya. Terjadinya perubahan permeabilitas yang diinisiasi karena adanya pengeluaran histamin dan bradikinin yang kemudian akan menyebabkan jarak antara sel darah nih. Sel darah tadi namanya apa teman-teman? Masih ingat? Sel penyusun pembuluh darah namanya apa? Ada yang masih ingat? Endotel. Iya, betul, endotel. Jadi
histamin dan bradikinin ini akan mengakibatkan peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah. Yang ditingkatkan apa? Permeabilitas dari sel endotel. Jadi teman-teman harus ingat ya, endotel. Sel endotel itu adalah sel penyusun pembuluh darah. Selanjutnya adanya migrasi leukosit, tadi sudah disinggung, jadi tujuan leukosit itu bermigrasi supaya dia itu bisa memerangi daerah yang terkena cedera yang berada di luar pembuluh darah. Jadi supaya dia bisa menyusup. Nah, dalam hal ini tokoh utama dari yang menyusup keluar jaringan itu adalah neutrofil. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat ketika belajar biomedis itu kan sel darah putih itu macamnya ada banyak ya. Ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil, kemudian ada makrofag juga, kemudian ada NK sel, ada mast sel, dan lain sebagainya. Macamnya leukosit, macamnya sel darah putih itu banyak. Nah, yang tokoh sel darah putih yang berperan utama untuk menanggulangi inflamasi itu adalah neutrofil. Neutrofil ya. Nanti ada tokoh lainnya juga, teman-teman, ketika kita berbicara proses pembekuan darah. Jadi neutrofil. Neutrofil itu dia akan keluar duluan. Nanti kalau neutrofil itu gagal, baru sel darah putih yang ukuran besar, yaitu makrofag yang keluar. Nah, makrofag inilah yang kemudian akan menginisiasi terjadinya fagositosis. Ya. Nah, kita coba lihat leukosit migration, neutrofil versus makrofag. Jadi neutrofil itu adalah dia sel darah putih yang ukurannya lebih kecil dibandingkan makrofag, dan dia itu sebagai garda terdepan. Jadi dia akan berjalan cepat dan kemudian tiba paling cepat di area yang mengalami injury tadi, mengalami cedera. Dia itu penyedia pertahanan pertama. Ketika dia itu mati, si neutrofil itu akan merilis atau melepaskan mediator kimiawi yang mampu menyampaikan pesan ke makrofag. Jadi, aku udah perang, aku kalah, ini tolong lanjutkan perjuanganku. Nah, pesan ini itu disampaikannya ke makrofag, karena makrofag itu dia sebagai second line, sebagai pertahanan kedua gitu. Nah, si makrofag ini nanti ketika dia ukurannya lebih besar ya, dia ukurannya lebih besar, dan kemudian kalau dia itu sudah berperang, dia akan melepaskan juga mediator kimiawi. Kalau perangnya itu dia kalah gitu ya, dia akan melepaskan mediator kimiawi yang biasanya itu akan menginisiasi peradangan dalam jumlah waktu yang agak lama. Jadi kalau neutrofil itu cepat, kalau makrofag itu dia agak butuh waktu. Nah, makrofag itu juga akan melepaskan faktor yang membantu terjadinya proses penyembuhan, healing, proses healing. Jadi neutrofil dan makrofag penting mana? Nggak bisa kita pilih-pilih kayak gitu. Kedua-duanya sama-sama penting. Ya. Oke, berikutnya adalah fagositosis. Fagositosis ini yang melakukan adalah si makrofag. Yang berfungsi fagositosis itu adalah mencerna sampah-sampah sel dan materi-materi lainnya menjadi bagian yang lebih kecil-kecil lagi, didegradasi, dicacah-cacah, untuk kemudian dibuang keluar sel. Jadi ini adalah proses fagositosis. Contohnya ya, ini adalah bakteri, kemudian ada sel leukosit, ya, salah satunya makrofag. Nah, di sini si makrofag itu kemudian mengalami mengalami endositosis, di mana si bakteri itu dimasukkan ke dalam selnya. Nah, di situ nanti akan bertemu dengan lisosom. Lisosom itu punya zat penghancur. Si bakteri tersebut akan dikurung oleh lisosom tersebut, kemudian dikenai zat itu,
maka lisosomnya itu bakterinya itu akan tercacah-cacah, terpecah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian dia melakukan eksositosis, sampah-sampah bakteri itu dikeluarkan keluar tubuh, yang kemudian akan dibersihkan oleh komponen sel darah putih yang lainnya. Baik, ini adalah karakteristik dari peradangan akut dan kronik. Jadi, kalau akut itu biasanya disebabkan karena cedera tunggal, kalau kronik itu biasanya disebabkan karena adanya kehadiran si agen cedera dalam waktu yang lama. Kemudian durasinya kalau akut itu biasanya hanya jam sampai hari, tapi kalau inflamasi kronik itu bisa minggu, bulan, bahkan tahun. Sehingga bisa memunculkan nama-nama penyakit, entah itu jantung koroner, entah itu gagal ginjal, entah itu tipus, ya, tipoid, gitu, entah itu demam berdarah, dan lain sebagainya, itu sebenarnya merupakan peradangan. Asal muasalnya adalah peradangan. Kemudian gejala yang muncul, ya, kalau akut itu biasanya akan terjadi peningkatan permeabilitas dan adanya eksudasi. Kemudian kalau kronik itu munculnya ada fibroblast, tetapi tidak terjadi eksudasi. Nanti kita akan belajar apa itu eksudasi. Kemudian komponen yang berperan pada akut itu adalah neutrofil dan neutrofil dan makrofag. PMN itu kan PMN itu saya lupa PM-nya ya, tapi N-nya itu neutrofil panjangannya. Kemudian kalau kronik itu yang berperan adalah makrofag, limfosit, eosinofil, dan lainnya. Kemudian reaksinya itu biasanya kalau akut terjadi trombosis, terjadi penggumpalan. Kalau kronik itu dia reaksinya akan bekerja sama membentuk respon imun. Respon imun adaptif dan respon imun yang non-adaptif. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Mungkin saya, Bu, mau tanya satu soal. Oke, silahkan. Ini, Bu, dalam kasus penyakit diabetes mellitus itu kan kalau misalkan pasien ada luka ya, Bu, ya, itu kan sembuhnya suka lama ya kan? Nah, itu tuh apa sih yang terjadi kepada leukosit sama trombosit itu, Bu? Jadi sehingga menjalankan tugasnya itu lebih lambat gitu, Bu. Mungkin itu sih. Pertanyaan yang bagus banget, thank you ya, Sofia udah pikir sampai jauh ya, padahal itu biasanya pertanyaan yang muncul ketika sudah semester 3, 4, 5, pertanyaan klinis. Oke, bagus. Jadi gini, teman-teman bisa kan membandingkan kalau ada cairan, ada dua cairan, di mana satunya itu cairan yang memiliki kadar gula tinggi, dan satunya cairan yang memiliki kadar gula rendah. Contohlah kita bandingkan air teh dengan sirup. Kira-kira ketika kita tuang, yang cepat habisnya dalam volume yang sama, yang cepat habisnya itu yang teh atau sirup? Teh, Bu. Teh ya. Kenapa? Mungkin karena kadar gulanya, Bu, perbedaan kadar gula. Betul, karena kadar gulanya. Jadi kadar gula itu akan mengakibatkan kental. Kalau terlalu tinggi itu akan mengakibatkan kental. Nah, sirup itu kan kadar gulanya tuh tinggi banget ya, makanya teman-teman harus hati-hati meskipun puasa, jangan kemudian termakan iklan, bukalah dengan yang manis gitu ya. Maksudnya buka dengan yang manis itu sebenarnya kalau sesuai dengan sunnah Rasul itu adalah buka diawali dengan kurma. Gitu. Jadi jangan termakan iklan terus minum sirup melulu. Jadinya nanti harusnya Ramadan itu kita itu kayak dibersihkan tubuhnya, dicas ulang tubuhnya, tapi malah justru kita pas Ramadan ini nggak dapat hasil yang maksimal karena kita mengkonsumsi gulanya terlalu banyak juga. Saya makannya dikit kok, makanya aja cuman pada saat buka dan sahur aja. Iya, tapi minumnya sirup melulu gitu. Dan juga minum sirupnya dalam jumlah
beberapa gelas ya sama aja bohong gitu. Karena kan sirup itu kan termasuk kelompok gula yang sederhana. Sehingga cepat banget meningkatkan kadar gula di dalam darah. Nah, pada pasien diabetes, kadar gulanya itu di dalam darah itu high, very high. Normalnya kalau sewaktu itu maksimal 200. Tapi pada orang-orang dengan diabetes, dia bisa 300, 400, bahkan 500. Sangat tinggi. Sehingga kita bisa analogikan seperti sirup tadi, aliran darah pada orang tersebut itu menjadi lambat. Aliran darahnya itu jadi lambat. Harusnya kan sel-sel darah itu kan bisa jalan gitu cepet ya. Tapi karena kadar gula darah yang tinggi, aliran darahnya itu jadi lambat. Sel-sel darahnya itu jalannya jadi pelan-pelan. Terlalu jalan pelan-pelan. Nah, pada orang yang luka tadi, dia itu kan membutuhkan, pada orang diabetes yang luka tadi, dia itu kan membutuhkan, ketika terjadi cedera itu, dia kan membutuhkan vasodilatasi pembuluh darah ya. Vasodilatasi pembuluh darahnya itu terjadi, harusnya aliran darah di daerah tersebut itu kan cepat. Tetapi karena kadar gulanya tinggi kan aliran darahnya jadi lambat. Karena aliran darahnya jadi lambat, padahal di dalam darah itu ada komponen apa? Ada komponen oksigen, oksigen dibawa oleh hemoglobin. Di dalam darah itu juga terdapat komponen leukosit, sel darah putih untuk memerangi bakteri-bakteri tersebut. Ada juga protein, gitu ya kan? Kalau kita berbicara darah itu ada zat terlarut dan pelarut. Pelarutnya adalah plasma, terlarutnya adalah sel-sel darah, kemudian ada komponen-komponen seperti nutrien, dan lain sebagainya. Protein itu kan ada di dalam darah juga. Nah, akibatnya ketika pada pasien diabetes, ketika dia luka, karena aliran darahnya itu nggak bisa cepat menuju daerah yang luka tadi, padahal lukanya itu kan pasti di daerah pinggir kan, entah di kaki, entah di tangan, tapi pasti di area yang paling akhir gitu dapat aliran darah. Nah, seperti itu sehingga mengakibatkan sel darah putih nggak segera nyampe ke sana. Kemudian protein nggak segera nyampe, oksigen di daerah situ nggak bisa segera nyampe. Sehingga kondisi di daerah pasien yang diabetes yang luka itu menjadi dia miskin nutrisi, miskin bantuan, karena aliran darahnya lambat. Gitu. Aliran darahnya jadi lambat. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan luka menjadi lama sembuhnya. Jadi, ketika kita mendapati kasus seperti itu, pertama yang harus kita lakukan adalah kadar gula darahnya si pasien ini tuh harus diturunkan dulu. Supaya aliran darahnya itu cepat menuju ke sana. Pasti dia kemudian harus ditreatment dengan minum obat dulu, disuntik insulin dulu, supaya kadar gula darahnya itu turun. Kemudian dia diberikan cairan infus ya, supaya kadar gula darahnya yang kental tadi menjadi lebih encer. Nah, kemudian baru ditangani di daerah cedera tadi. Jadi nggak bisa kita cuma nangani lukanya tanpa kita ngelihat kondisi secara global dari si pasien. Gitu ya. Gitu, Sofwan? Bisa ditangkap? Ya, Ibu. Jadi intinya karena hiperglikemia ya, Bu ya. Kadar Ya. gula darah dan ya, ya oke. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama. Tapi karena hiperglikemianya itu paham ya, karena hiperglikemianya jadi oksigennya rendah, karena hiperglikemianya jadi leukositnya lambat, kayak gitu. Paham gitu jalur. Baik, kita lanjutkan respon dari inflamasi akut. Respon inflamasi akut itu dia dimediasi karena perubahan vaskular, kemudian terjadi terjadi gerakan ya atau movement dari neutrofil ke area yang cedera tadi, dan kemudian ada penyebaran efek dari inflamasi oleh mediator inflamasi kayak si histamin, bradikinin, dan lain sebagainya. Nah, ini dipicu oleh infeksi, dipicu oleh reaksi imun, dipicu juga oleh luka bakar atau luka penetrasi. Penetrasi itu kayak luka ketusuk gitu. Dipicu juga dengan
karena agen fisik dan agen kimiawi. Entah itu dia terbakar, entah karena frostbite. Frostbite itu kedinginan gitu ya. Kayak misalnya ada orang naik ke puncak gunung, habis itu dia tersesat nggak bisa pulang dalam waktu beberapa hari. Suhu di puncak gunung itu kan turun ya, turun banget ya. Sehingga sebenarnya oksigen yang kita butuhkan itu kan sangat tinggi. Kalau berada di puncak gunung itu kita membutuhkan oksigen sangat tinggi. Itulah mengapa kalau teman-teman lihat, kalau misalkan teman-teman itu ketemu sama penduduk yang tinggalnya di lereng-lereng gunung, entah itu orang-orang Dieng misalkan, itu pasti kulitnya itu agak kemerah-merahan. Kadang bahkan berbintik-bintik, ada bintik-bintik merahnya. Itu karena hemoglobin di orang tersebut itu banyak. Kenapa banyak? Karena dia butuh oksigen dalam jumlah yang banyak. Seperti itu. Nah, entah itu karena suhu frostbite ya, suhu yang sangat ekstrim gitu, yang turun sangat ekstrim, kemudian adanya radiasi, juga karena penyebab kimiawi yang lain. Bisa juga disebabkan karena jaringan yang nekrosis. Teman-teman masih ingat ya, nekrosis itu apa? Nekrosis itu adalah kematian sel yang tidak terprogram. Oke, ini adalah inflamasi akut. Harus ada cedera dulu yang pertama, yang kemudian merangsang terjadinya proses inflamasi. Inflamasi ini kalau sembuh, alhamdulillah ya, dia akan sembuh dengan baik. Bisa juga sembuh, tapi ternyata proses penyembuhannya, healingnya itu nggak maksimal, sehingga memunculkan adanya jaringan parut. Bisa juga dia tuh nggak sembuh-sembuh, akibatnya terjadi inflamasi kronik. Jadi inflamasi kronik itu karena disebabkan inflamasi akut yang tidak tertanggulangi dengan baik. Seperti itu. Nah, ini adalah inflamasi akut. Jadi, kita bisa lihat di sini inflamasi akut contohnya pada daerah paru-paru, itu terjadi yang disebut sebagai transudat dan eksudat. Nah, apa itu transudat? Apa itu eksudat? Teman-teman, adakah yang tahu? Belum pernah dengar? Ya, sebenarnya jawabannya ada di sini ya. Eksudat itu terjadi adalah cairan yang muncul akibat terjadinya peradangan, yang mana itu biasanya disebabkan karena adanya peningkatan permeabilitas kapiler. Jadi, karena pembuluh darahnya itu tidak rapat, sehingga kemudian ada cairan plasma yang bocor. Ya, itu namanya eksudat. Biasanya, karena cairan plasma yang bocor, maka cairan plasma itu kan tinggi protein. Dia tinggi asam protein, tinggi LDH, LDH itu lipodensity, LDH itu lemak yang jahat lah. Itu LDL, Ibu. LDL ya. LDH itu apa ya? Lupa saya. Nanti saya cek ya, nanti saya informasikan ke PJ. Sedangkan kalau transudat itu perbedaannya adalah dia itu biasanya disebabkan karena penurunan tekanan hidrostatik yang kemudian akan mengakibatkan tekanan onkotik plasma itu menjadi menurun. Sehingga yang bocor itu adalah cairan-cairan dengan kadar protein yang rendah. Contohnya yang gampang, inilah yang menyebabkan terjadinya terjadinya udem gitu. Jadi disebabkan karena kebocoran cairan, dan cairan yang tertimbun di situ adalah cairan yang rendah protein. Ya, kita lanjut lagi. Jadi, transudat itu biasanya disebabkan karena adanya kerusakan organ-organ yang dia itu berfungsi sebagai pengontrol kadar protein. Contohnya ginjal, contohnya lagi hepar gitu ya. Nah, itu
yang kemudian terjadinya transudat. Tapi kalau eksudat itu biasanya muncul karena adanya inflamasi, adanya hiperpermeabilitas, adanya kebocoran plasma. Nggak apa-apa, kalau eksudat itu lebih gampang ditangani, tapi kalau udah transudat itu lebih susah ditanganinya. Oke, nah LDH itu adalah laktat dehidrogenase ya. LDH itu laktat dehidrogenase atau sering disingkat sebagai asam laktat. Oke, kita lihat efek dari inflamasi akut. Jadi efek keuntungannya ya. Keuntungannya dari inflamasi akut itu dia bisa membersihkan racun, dia bisa melindungi tubuh kita, kemudian bisa membentuk terjadinya fibrin. Kalau teman-teman mungkin belum paham fibrin nanti kita akan pelajari pada saat kita belajar tentang pembekuan darah. Kemudian efek lainnya itu juga bisa membuat menutrisi sel gitu. Karena pada saat terjadinya cedera sel itu, kemudian kita akan memfokuskan nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya itu ke area yang cedera tersebut. Kemudian efek yang berbahayanya itu bisa mengakibatkan kerusakan jaringan, bisa terjadi pembengkakan, kemudian bisa terjadi respon yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, misalkan terjadinya hipersensitivitas atau alergi. Baik, teman-teman, ini adalah perbedaan eksudat dan transudat tadi. Jadi, eksudat itu seperti ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya percepat ya, karena kan mau Jumatan toh yang laki-laki. Saya percepat. Baik, berikutnya ini adalah outcome atau hasil dari peradangan akut. Jadi hasil dari peradangan akut yang pertama adanya abses. Abses itu kayak munculnya nanah. Kemudian ada ulkus atau ulcer. Jadi nggak cuma nanah, tapi dia juga ada kematian sel. Jadi nekrosis. Jadi nggak cuma mati, nggak cuma ada nanah, tapi ada yang bagian yang hitam-hitam. Itu berarti ulkus. Jadi kalau misalkan teman-teman bisulan, itu abses. Tapi kalau ternyata ada luka, pinggir-pinggirnya hitam, terus di dalamnya ada tanahnya, itu ulkus. Kemudian ada fistula. Fistula itu mirip-mirip juga dengan bisul. Malah fistula itu sebenarnya bisul. Kalau abses itu dia mungkin seringnya disebabkan karena adanya bakteri. Cedera dulu, kemudian ada bakteri yang masuk. Kemudian jaringan parut. Gambarannya seperti apa? Seperti ini. Ini abses, kayak bisul gini. Sama seperti fistula. Fistula itu lebih mirip-mirip kayak daging tumbuh ya. Kayak apa sih? Kutil ya, mirip-mirip seperti itu. Kemudian kalau abses itu gampang, tinggal ini dilukai supaya pusnya itu bisa keluar, nanti akan membentuk kayak lubang gitu, pusnya bisa keluar, terus nanti bisa sembuh. Nah, kalau ulkus itu biasanya akan ada kematian jaringan di daerah sekitarnya, ada nanahnya juga, penyembuhannya jauh lebih lama karena biasanya ketumpangan banyak bakteri. Nah, ini adalah skar atau jaringan parut, lukanya sembuh, tapi kemudian memunculkan keloid seperti ini. Ini adalah yang disebut sebagai penyembuhan yang tidak optimal. Sembuh, tapi menyisakan gejala sisa. Seperti itu. Nah, adapun inflamasi kronik itu adalah inflamasi yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Prolog gitu. Nah, ini kalau inflamasi akut ada sembuh, selesai permasalahan. Tapi kalau tidak sembuh, dia akan memunculkan inflamasi kronik. Apalagi kalau tidak sembuh, kemudian terjadi infeksi berulang seperti itu, maka akan terjadi inflamasi kronik. Nah, inflamasi kronik ini yang kemudian akan memunculkan banyak penyakit seperti kanker, penyakit jantung, Alzheimer atau pikun, penyakit-penyakit saraf, ada penyakit sendi, ada penyakit autoimun, diabetes tipe 2,
kemudian ada penyakit-penyakit paru-paru, serta penyakit yang lainnya. Seperti itu. Jadi, hampir semua penyakit yang nanti akan teman-teman pelajari di semester 3, 4, 5, itu adalah penyakit yang disebabkan karena inflamasi kronik. Ya, ini penyebab dari inflamasi kronik karena adanya infeksi persisten, artinya infeksinya itu ada terus-menerus. Entah misalkan alergi sama kucing, tapi kucingnya nggak diusir-usir, ada terus gitu ya bulunya. Nah, itu namanya infeksi persisten. Kemudian adanya exposure prolonged, jadi adanya paparan dalam jumlah lama. Misalkan seorang yang menjadi buruh pabrik di silika gitu ya, dia kerja di situ dalam waktu lama, dia terpapar silika. Nah, itu akan memunculkan inflamasi kronik. Atau kemudian dia misalnya kerja di fotokopian dalam jangka waktu yang lama. Mesin fotokopi itu kan ketika dinyalakan itu akan memunculkan adanya paparan radiasi. Yang itu kalau misalnya tidak diatur bisa menyebabkan kemandulan. Kemudian bisa juga perkembangan dari inflamasi akut yang dia itu tidak tertangani. Kemudian adanya reaksi autoimun. Kalau ditanya autoimun itu asalnya dari mana, kita juga hampir semuanya nggak ngerti. Kenapa kok bisa muncul autoimun? Jadi autoimun itu biasanya terjadi karena adanya perintah gen yang error aja. Tadinya harusnya begini, kemudian tiba-tiba dia error seperti ini. Nah, perubahan perintah error genetik itu kan bisa terjadi karena banyak hal ya. Mungkin karena dia itu terpapar nutrisi junk food dalam jumlah yang lama, stres dalam waktu yang lama, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa mengakibatkan terjadinya proses autoimun. Nah, ini adalah sel-sel yang terlibat dalam inflamasi kronik yang tadi ada sel makrofag dan monosit. Ada juga sel-sel yang terlibat dalam sistem imun tingkat ketiga atau sistem imun adaptif, yaitu limfosit T, limfosit B. Seperti itu. Nah, ini adalah kondisi di mana terjadi inflamasi sistemik. Yang disebut inflamasi sistemik adalah inflamasi yang terjadi di seluruh sistem tubuh kita, yang itu bisa berbahaya sekali karena bisa mengakibatkan kondisi meninggal. Biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit komplikasi. Gejalanya adalah fever, demam, kemudian ada respon endokrin dan metabolik yang terganggu, ada respon otonom yang juga terganggu, adanya respon behavior terganggu, kemudian adanya leukositosis. Apa itu leukositosis? Leukositosis itu adalah kadar leukosit yang di atas normal. Berapa normalnya kadar leukosit? 4-11 juta. 4-11.000 per desiliter. Per gram desiliter. Nah, kemudian lawannya leukositosis apa? Leukopenia. Leukopenia itu adalah di mana kadar sel darah putih itu kurang dari normal. Kemudian juga terjadi weight loss atau berat badan yang turun. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apakah ada yang ingin didiskusikan ataupun ditanyakan? Apakah cukup jelas? Cukup jelas, Ibu. Baik, kalau